Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Prasetyo, mahasiswa Administrasi Pendidikan kelas 7A dengan NIM 1807067. Di sini saya akan membahas mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam perspektif psikologi. Baik, yang pertama ada mengenai konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Baik, yang kedua ada bentuk kekuasaan. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan pribadi dan yang kedua itu kekuasaan posisi. Kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang diperoleh dari para pengikutnya berdasarkan pada kekaguman, respek, dan ikatan pada pemimpin. Sedangkan kekuasaan posisi merupakan kekuasaan yang diperoleh dari wewenang formal organisasi. Sebuah kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh atau influence, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain dan kelompok. Lalu ada tujuan dan fungsi kekuasaan. Yang pertama, mengatasi kesukaran, rintangan, atau serangan. Lalu yang kedua ada memecahkan persoalan atau permasalahan. Yang ketiga mengimbangi persaingan dan mengatasinya. Lalu yang keempat mewujudkan kepuasan, ketentraman, kedamaian. Dan kelima menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Yang selanjutnya ada mengenai konsep kewenangan. Menurut Robert Bradstreet dalam bukunya An Analysis of Social Power, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Lalu ada mengenai sumber kewenangan untuk memerintah, berasal dari yang pertama berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua tradisi seperti kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara secara terus-menerus. Lalu yang ketiga kualitas pribadi sang pemimpin. Dan yang keempat tentang peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya ada konsep kekuasaan dan kewenangan dalam tinjauan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psyche artinya jiwa dan logos artinya kata, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Lalu ada proses kekuasaan dalam keadaan psikologis. Proses kekuasaan adalah kegiatan transaksi kekuasaan di antara orang atau sekelompok orang. Dalam Compliance Theory Silver tahun 1986, sebagai proses interaksi atau relationship yang menghasilkan keadaan psikologis tertentu pada orang atau sekelompok orang yang menjadi target kekuasaan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.